salli ala Muhammad. Apa-apa yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya ya. Margin lupa, margin lugus kalau di bank syariah itu sama seperti bunga. Niatnya sudah beda. Margin itu margin keuntungan ya. Sedangkan bunga itu adalah hadiah dari sebuah transaksi yang disepakati di awal ya. Bungai nggak boleh haram ya. Bunga itu haram. Kalau margin itu bagi hasil dari keuntungan. Tapi semua kan itu estimasi, kan perkiraan, karena keuntungannya kan nggak sama tiap bulan. Nah itulah ketidaksempurnaannya syariah yang dibuat oleh manusia. Butuh perbaikan, butuh penyempurnaan. Sudah bagus ada bank syariah. Kita yang dari konven hijrah ke bank syariah karena sudah aturannya sudah jelas. Akad-akadnya ada akad mudharabah, musyarakah, sudah jelas. Itu akad-akad Islam, akad-akad muamalah yang diajarkan oleh Islam. Walaupun bank syariah belum sempurna, kita jangan tinggalkan semuanya. Podo ae. Bank syariah sama konvensional podo ae, semua kan induknya dari BI. Jangan tinggalkan semuanya karena Allah alimun hakimun. Allah itu maha mengetahui niatan kita ya. Yang Allah lihat adalah hati kita. Yang Allah lihat adalah amal perbuatan kita sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, sesuai dengan apa yang kita niatkan dari dalam hati ya. Makanya gimana kaidah fikihnya? Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa-apa yang belum bisa kita kerjakan semuanya, jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما ووسع في رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعل محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا ووالي يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال
يا مبدع بالأبدال ولك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ ورزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وانس به يا رب بالحب والسدي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي التي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. سورة التوبة 28. أعوذ بالله من النار. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Sadaqallahul Azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, innamal musyrikuna najsun, ingatlah sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal haram, maka jangan sampai mendekati mereka al masjidal haram, kepada masjid haram, ba'da amihim hada, setelah amihim tahun mereka hada ini. Wa in hiftum, dan jikalau hiftum takut kalian, khawatir kalian, ailatan menjadi miskin, fasawfa yughnikumullah, maka ingat bahwa nanti yughnikum, mengayakan kepada kalian siapa Allah, min fadlihi, dari karunia-karunianya Allah, insya, jikalau Allah berkehendak. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah alim, maha mengetahui, hakimun, dan maha bijaksana. Ini seruan kepada kita orang yang beriman. Ini seruan dari Allah kepada kita orang Islam, orang-orang yang beriman. Innamal musyrikuna najsun, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najasun, najis di hadapannya Allah. Makanya kita jangan sampai mempunyai jiwa-jiwa musyrik. Jangan sampai kita memiliki jiwa-jiwa kafir di dalam hati kita. Karena di hadapannya Allah, indallah, orang-orang musyrik itu najasun, najis. Jadi para mufassir menafsirkan najasun ini adalah najis batinnya, najis hatinya. Iman itu adanya di dalam hati. Orang musyrik ini tidak ada keimanan di dalam hati mereka, makanya mereka itu diibaratkan najasun, diibaratkan najis. Karena orang musyrik ini diibaratkan najis, fala yaqrabul masjidal haram, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram, nggak boleh mendekati Baitullah. Ba'da amihim hada, setelah tahun ini mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram, yaitu pada Futul Mekah. Nggak boleh lagi orang-orang musyrik melakukan ritual-ritual seperti ritual haji dan umroh, nggak boleh lagi. Karena sudah peringatan-peringatan sudah disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah. Kebiasaan mereka tatkala tawaf, mereka tawaf dengan telanjang bulat, nggak boleh lagi terjadi. Bahkan kulit-kulit mereka yang terkena najis mereka gunting-guntingi. Tidak boleh lagi ada kemusyrikan di sekitar Masjidil Haram. Patung-patung dirobohkan, dihancurkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat.
Nggak boleh. Orang musyrik itu najis, makanya tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Jiwa musyrik sama juga najis di hadapannya Allah, indallah. Makanya kita jangan sampai memiliki jiwa-jiwa musyrik yang selalu menentang syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, selalu mengkhianati sumpah-sumpah janji mereka sendiri yang telah disepakati. Itulah jiwa-jiwa musyrik najis. Jiwa-jiwa musyrik itu najis. Terdapat di dalam hatinya sifat-sifat fusak, pengkhianatan, fasik. Sudah tahu syariat-syariatnya Allah ditetapkan untuk kebaikan kita, namun mereka melanggarnya. Jangan sampai jiwa-jiwa musyrik bersemayam di dalam jiwa kita, karena najisun. Jiwa-jiwa musyrik itu najis. Gak boleh mempertuhankan selain Allah, itu najisun, itu najis. Melanggar sumpah-sumpahnya, mengkhianati janji-janjinya, itu juga bagian dari musyrik, yaitu najis. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa musyrik bersemayam di dalam dada kita, ya. Fala yaqrabul masjidal haram, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Tidak boleh mendekati Baitullah, tidak boleh ada di dalam dada kita, ya. Karena hakikatnya Baitullah itu ada di dalam dada kita, ada di dalam kolbun mu'minin. Itulah Baitullah. Enggak boleh, jangan sampai najis-najis berupa kemusyrikan bersemayam di dalam hati kita, orang-orang yang beriman, ya. Harus dibersihkan, ya. Enggak boleh dekat-dekat. Enggak boleh jiwa-jiwa najis, jiwa-jiwa musyrik bersemayam di dalam hati kita. Wa in khiftum, jikalau khawatir kalian, jikalau takut kalian, ailatan, menjadi bangkrut, menjadi miskin, karena tidak diperbolehkannya orang-orang musyrik masuk ke Masjidil Haram, maka ingat, fasawfa yughnikum, maka nanti Allah yang akan mengayakan kalian, min fadlihi, dari karunia-Nya, dari rezekinya, insya atau insya Allah, kalau diizinkan oleh Allah, kalau dikehendaki oleh Allah. Jadi nggak boleh lagi. Sampai sekarang pun orang-orang musyrik, orang-orang kafir nggak boleh masuk ke kota Mekah, nggak boleh, dilarang, ada batasannya, ya. Ada jalan bagi non muslim di samping kota Mekah, dan bagi yang muslim boleh masuk ke kota Mekah sampai sekarang dan sampai yaumil kiamat, ya. Karena orang musyrik tidak bisa masuk ke kota Mekah, sehingga mereka tidak bisa melakukan perdagangan, ya. Tidak bisa melakukan jual beli. Wa in hiftum ailatan, dan jikalau kalian takut akan kemiskinan, takut akan kefakiran, takut akan kebangkrutan karena nggak bisa bermuamalah dengan orang-orang musyrik, diperingatkan oleh Allah, fasawfa yughnikumullah, maka akan mengayakan kalian siapa Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya, dari rezekinya Allah. Allah maha kaya. Kita sebagai hambanya nggak boleh khawatir. Gimana pepatahnya? Kaifa akhahu minal fakri
Wa ana abdul ghani. Bagaimana aku khawatir akan kemiskinan, bagaimana aku khawatir akan kefakiran, bagaimana aku khawatir akan kebangkrutan, sedangkan aku adalah hambanya Allah yang maha kaya. Itu pegang. Ini pernah terjadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Setelah meninggalnya Siti Khadijah, setelah meninggalnya pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib, ekonomi di kota Mekah oleh orang musyrik, oleh orang kafir diboikot. Ya. Pernah terjadi. Namun setelah Futul Mekah, kita tidak boleh lagi khawatir atas kebangkrutan, atas kemiskinan, atas kefakiran. Tidak boleh khawatir lagi, karena sudah terbentuk pasar-pasar dibangun oleh baginda Rasulullah. Komunitas-komunitas muslim sudah dibentuk oleh Rasulullah. Dan ingat bahwa Allah yang akan mengayakan kita. Yughnikumullah, mengayakan kalian siapa Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya, insya'ah, dikala Allah menghendaki, insya'allah, dikala Allah menghendaki. Allah maha ghani, Allah maha ghani, Allah maha kaya, dan Allah maha mughni, Allah maha mengayakan bagi yang dikehendaki. Semoga kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang kaya yang barokah. Amin. Bisa umroh dan haji. Amin. Bisa membayar zakat tiap tahun. Amin. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Niatnya apa, Allah maha mengetahuinya. Banyak sekarang pasar-pasar diciptakan oleh orang-orang kafir, pasar-pasar diciptakan oleh orang-orang musyrik. Kemudian hasilnya, keuntungannya disumbangkan untuk memerangi umat Islam. Banyak sekarang. Tanahnya disewakan. Tiap tahun 30 juta, 50 juta disewa oleh orang-orang kafir 5 tahun. Kalau 50 juta 5 tahun sudah jelas 250 juta. Jangan khawatir kita karena tidak disewa oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Allah yang akan mengayakan kita. Walaupun kita punya sepetak tanah, mempunyai bangunan kecil, disewakan kepada Indo Madura, Alfamart Madura. Apa itu namanya? Indo Madura, Alfa Madura, sewakan sama-sama 20 juta. Asalkan kompak umat Islam memajukan tuku-tuku kelontongan, tuku-tuku kecil seperti Indo Madura itu, maka menggoncang dunia, menggoncang perekonomian orang-orang musyrik. Khawatir mereka, banyak protes di mana-mana. Namun peringatan juga bagi kita, jangan sampai kita terlena. Karena kita jaya, banyak yang beli. Tuku-tuku Madura.
karena kita banyak yang beli, karena kita lebih murah, buka 50 menit ya. Bukan 24 jam, 23 50 menit, ada sisa 10 menit tutup untuk sholat ya. Atau 23 45 menit ya. Yang 5 menit untuk sholat, 5 menit berapa? 5 kali 5 25, 3 menit 3 menit kali 5 waktu 15 menit 1 jam 60 menit dikurangi 15 45. Jadi warung Madura itu bukanya itu bukanya 23 jam 45 menit. Jangan lupa sholatnya ya, agar barokah. Sebelumnya sudah diperingatkan, walaupun jumlah nasabah kita banyak ya, walaupun isinya lengkap ya, walaupun promosinya bagus, namun jangan sampai kita menduakan Gusti Allah. Tetap nomor satukan Allah dalam kehidupan kita, agar apa? Sakinah kehidupan kita, tenang, damai, bahagia karena barokah, mendapatkan rahmat, kekuatan dari Allah ya. Sampaikan kepada mereka yang mempunyai toko-toko kecil tapi banyak, pada manajemennya sudah mulai bagus. Sampaikan, tiru semangat mereka, tiru kegigihan mereka, tiru manajemen mereka, tiru. Namun ingat, jangan sampai kita melupakan Allah ya. Masih disisakan 3 menit tiap waktu ya. 3 menit untuk sholat ya. 3 menit untuk sholat zuhur, 3 menit untuk sholat asar, 3 menit untuk sholat maghrib, 3 menit untuk sholat isya, 3 menit untuk sholat subuh ya. 3 menit kali 5 15 menit ya. Jadi bukanya 23 jam 45 menit ya. Itu slogannya mereka ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangi mereka. Siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir. Dan perangi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Perangi. Jangan sampai jiwa-jiwa musyrik bersemayam di dalam dada kita. Harus perangi. Ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir minimal ada 3. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Minimal ada 3. Ciri-cirinya orang yang beriman minimal ada 3. Kalau tidak ada ini, perangi orang-orang yang tidak beriman, perangi hati kita yang tidak beriman kepada Allah. Berat karena ini termasuk jihad akbar. Kita harus menjadi orang yang beriman. Tatkala kita berkata, kita harus berkata yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, membawa mudarat, lebih baik kita diam ya. Apabila kita bertetangga, tetangga kita harus kita hormati, harus kita muliakan ya. Apabila kita kedatangan tamu, kita juga harus memuliakan, kita harus menghormati, dipersilakan duduk ya. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Apabila tidak ada di dalam jiwa kita perangi itu termasuk jihad akbar, termasuk perang yang besar, memerangi kemusyrikan yang ada di dalam hati kita ya. Wala yuharrimuna ma haramallah.
Dan mereka itu yang tidak beriman itu kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, mereka yuharrimu wala yuharrimuna ma haramallah. Mereka tidak mengharamkan ma haramallah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah wa rasuluhu, dan apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah. Perangi mereka. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dinal haq, dengan agama yang benar, ya. Agamanya tidak benar. Siapakah mereka? Minal ladzina utul kitab. Mereka itu dari orang-orang yang diberi kitab Zabur, kitab Taurat. Berarti mereka Bani Israel, Nasrani dan Yahudi, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayar jizyah, membayar pajak, ayyadin, atas tangan mereka sendiri, bentuk ketundukan kepada pemerintah saat itu. Wahum shagirun, dan mereka itu shagirun, kecil mereka, merendahkan mereka, alias mereka tidak sombong, ya. Jadi orang kafir yang berada di komunitas orang muslim itu dikenakan jizyah, dikenakan pajak, karena mereka sama-sama memakai fasilitas umum, dikenakan pajak mereka. Kalau umat Islam dikenakan zakat. Kalau orang kafir, orang musyrik pada saat itu membayar jizyah, membayar pajak, ya. Beda pajaknya dengan sekarang, beda. Membayar pajaknya ayyadin, dengan tangan mereka sendiri. Gak boleh ditransfer, karena dulu nggak ada transfer, nggak ada ATM, ya. Nggak ada ATM, nggak ada mobile banking, ya. Nggak ada Brimo, ya. Nggak ada MyBCA, ya. Nggak ada Kris, nggak ada dulu, ya. Wahum shagirun, dan mereka melakukan membayar jizyah itu dengan shagirun, dengan merendahkan diri, dengan mengecilkan diri mereka, alias mereka datang membayar pajak itu dengan tangannya, dengan perasaan tidak sombong, ya. Jadi wajib bagi orang kafir, bagi orang musyrik pada saat itu membayar jizyah, karena mereka juga dapat perlindungan dari pemerintah Islam, dapat fasilitas juga, ya. Khususnya di luar Makkah, di Madinah, sama orang-orang musyrik hidup berdampingan, orang-orang kafir hidup berdampingan, makanya dikatakan kafir dhimmi. Jadi kafir dhimmi itulah yang membayar jizyah, ya. Karena sama-sama memakai fasilitas, dapat perlindungan, dapat keamanan, dijaga hak-haknya, nggak boleh dirampok, ya. Jadi jangan sampai kita dalam kehidupan sehari-hari kita takut miskin, karena Allah yang maha kaya dan Allah yang maha mengayakan hambanya yang dikehendaki. Hijrah, ya. Pilih toko-toko, usaha-usaha sesama muslim terlebih dahulu, ya. Juga transaksinya harus syariah, termasuk di dalamnya cara pembayarannya, ya. Melalui bank, tapi pilih bank yang syariah, ya. Bank BSI, ya. Bank Syariah Indonesia, buka rekening bank syariah.
terus bayar dengan rekening bank syariah pakai kris, ya. Krisnya bank syariah Indonesia, ya. Hijrah itu sama loh Pak, bahkan lebih mahal bank syariah loh daripada bank konvensional. Hijrah Allah Maha mengetahui, innallaha alimun hakim. Ingat, Allah Maha mengetahui niat yang ada di dalam hati kita. Hijrah aja. Kalau Allah sudah memerintahkan hijrah, wahajaru wajahadu, harus sungguh pakai bank syariah yang sebelumnya bank konvensional, pakai bank syariah agar hidup kita berkahnya. Kan masih banyak kekurangan sih Pak, masih banyak kekurangan Gus, sistemnya, akad-akadnya di bank syariah itu. Nggak apa-apa, yang tidak bisa kita kerjakan semua, jangan sampai kita tinggalkan semua. Mala tudrikuhu kullu, mala tudriku kulluhu, la yudriku kulluhu, ya. Mala yuddal, ya. Mala yudroku, mala yudroku kulluhu, la yudroku kulluhu. Gimana? Mala yudroku kulluhu, la yudroku kulluhu. Apa-apa yang tidak bisa kalian kerjakan semua, jangan sampai ditinggalkan semuanya. Misalkan sholat gak bisa, belum hafal tahiyat akhir, tahiyat awal, bacaannya belum hafalnya cuma surat Al-Fatihah. Terus saya belum hafal tahiyat akhir, saya nggak sholat, nggak boleh. Jangan. Kalau kita nggak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Hafalnya surat Fatihah, baca surat Fatihah. Bacanya Bismillah, baca Bismillah, ya. Jangan ditinggalkan semuanya. Itulah kaidah fikihnya seperti itu. Apa-apa yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya, ya. Margin lo Pak, margin lo Gus, kalau di bank syariah itu sama seperti bunga. Niatnya sudah beda. Margin itu margin keuntungan, ya. Sedangkan bunga itu adalah hadiah dari sebuah transaksi yang disepakati di awal, ya. Bungai nggak boleh haram, ya. Bunga itu haram. Kalau margin itu bagi hasil dari keuntungan. Tapi semua kan itu estimasi, kan perkiraan, karena keuntungannya kan nggak sama tiap bulan. Nah, itulah ketidaksempurnaannya syariah yang dibuat oleh manusia. Butuh perbaikan, butuh penyempurnaan. Sudah bagus ada bank syariah. Kita yang dari konven hijrah ke bank syariah karena sudah aturannya sudah jelas. Akad-akadnya ada akad mudharabah, musyarakah, sudah jelas itu akad-akad Islam, akad-akad muamalah yang diajarkan oleh Islam. Walaupun bank syariah belum sempurna, kita jangan tinggalkan semuanya. Podo ae. Bank syariah sama konvensional podo ae, semua kan induknya dari BI. Jangan tinggalkan semuanya, karena Allah alimun hakimun. Allah itu maha mengetahui niatan kita, ya. Yang Allah lihat adalah hati
hati kita. Yang Allah lihat adalah amal perbuatan kita sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, sesuai dengan apa yang kita niatkan dari dalam hatinya. Makanya gimana kaidah fikihnya? Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa-apa yang belum bisa kita kerjakan semuanya, jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.